Saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel. Pada hari Senin 30 Maret 2026. Hari ini kita akan mengupas tentang sebuah motivasi yang didasarkan atas teks Injil Yohanes bab 12 ayat 1-11. Sebuah tindakan atau perilaku seseorang pada umumnya didorong oleh sebuah energi yang disebut motivasi. Ada tindakan yang dibuat, ada tujuan yang hendak dicapai, dan ada usaha untuk meraihnya. Kitab suci hari ini syarat dengan aneka motivasi. Untuk itu mari kita sejenak merenungkan hal tersebut dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, Betania. Di awal Injil hari ini kita mendengar sebuah kalimat yang menarik. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Ada keterangan waktu, tempat, dan peristiwa yang terjadi. 6 hari sebelum Paskah berarti perayaan Paskah yang merupakan perayaan terbesar dalam keagamaan Yahudi tinggal seminggu lagi. Paskah di zaman itu dimengerti sebagai peringatan atas pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir melalui Laut Merah. Pertanyaan yang menggelitik adalah, mengapa sebelum hari raya Paskah itu Yesus datang ke Betania, tempat Lazarus pernah dibangkitkan dari antara orang mati? Dengan pergi ke Betania, Yesus rupanya memberi tanda atau isyarat kepada para muridnya tentang Paskah yang sesungguhnya. Paskah yang akan dirayakan sekarang bukan lagi tentang pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, tetapi sekarang adalah sebuah pembebasan dari perbudakan dosa. Inilah Paskah tentang kebangkitan dari mati. Dengan pergi ke Betania, tempat Lazarus dibangkitkan, Yesus hendak memberi bukti nyata tentang arti Paskah tersebut. Kalau Paskah berarti kebangkitan dari mati, lantas bagaimana menyambut peristiwa tersebut? Inilah yang dilakukan oleh Maria dalam teks tersebut. Ia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang harganya sangat mahal. Tindakan ini menunjukkan kasihnya yang begitu besar terhadap Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi keluarganya dengan membangkitkan Lazarus. Demi kasih itu, ia dengan sukacita yang besar melayani Yesus, mengorbankan hartanya, menghinakan dirinya dengan menyeka kaki Yesus melalui rambutnya. Yesus pun mengamini dengan mengatakan, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingat hari penguburanku. Dengan demikian dapat dikatakan, Paskah kebangkitan tersebut mesti dilalui dengan sebuah kematian. Namun kematian Yesus adalah kematian yang harum bagaikan minyak narwastu, karena berujung pada sebuah kebangkitan, dan itu berarti hidup. Sekarang mari kita melihat tentang orang miskin. Terhadap penggunaan minyak narwastu untuk meminyaki kaki Yesus, Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?
Sepintas argumentasi Yudas itu sangat masuk akal. 300 dinar itu sama dengan upah kerja selama 3 bulan. Masa hanya dibelikan minyak untuk meminyaki kaki Yesus? Terkesan menghambur-hamburkan banyak uang dengan tujuan yang sangat sederhana, yakni meminyaki kaki Yesus. Namun argumentasi yang bagus sekalipun tidak menjadi bagus ketika motifnya buruk. Pada dasarnya Yudas merasa tidak senang dan mengalihkan perhatian seakan peduli kepada orang miskin. Oleh karena itu di sini rasa amal terhadap orang miskin dijadikan alasan untuk menentang kesalehan yang ditujukan kepada Yesus. Lebih daripada itu, argumentasi ini hanyalah kedok untuk menyembunyikan tentang ketamakan Yudas. Bagi Yudas, orang-orang miskin hanyalah sekadar alat untuk meraih sebuah keuntungan. Kata-kata itu hanyalah sebatas berpura-pura menaruh perhatian. Padahal Yudas terbukti sebagai seorang pencuri uang kas dari kas komunitas para murid. Itu ditulis dengan jelas seperti itu. Yang menarik adalah argumentasi balasan dari Yesus yang mengatakan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Disinilah sebenarnya teruji kemurnian dari amal kasih pada orang miskin tersebut. Dalam amal kasih tersebut perlu ditanyakan, apakah sebagai ungkapan otentik untuk mengabdi Tuhan atau tidak. Ketika dilepaskan dari Tuhan, maka amal sebaik apapun ternyata hanya akan memupuk kebanggaan diri yang ujungnya adalah sebuah kesombongan. Begitu pula dalam banyak hal. Beberapa orang bisa berdebat tentang kemurnian dalam gereja atau berjuang keras demi keadilan dalam gereja. Padahal bisa jadi hal itu bukan karena mereka memperhatikan nasib gereja, bukan. Mereka tidak peduli kepentingan gereja mau tenggelam atau hanyut atau tidak. Mereka hanya mau memperalat semua itu demi keuntungan, kepentingan atau kepuasan diri sendiri. Nah, disinilah sebenarnya motif itu menjadi sangat penting di dalam melihatnya. Sekarang mari kita masuk ke bagian akhir tentang amarah. Pada bagian akhir Injil hari ini, cerita menjadi sangat mengejutkan. Kedatangan Yesus di Betania di satu sisi disambut dengan antusias karena mereka ingat akan Lazarus yang dibangkitkan dari mati. Namun di sisi lain, imam-imam kepala bermufakat tidak hanya mengancam Yesus, tetapi juga ingin membunuh Lazarus. Sebenarnya sangat tidak masuk akal. Lazarus yang tidak punya kaitan apa-apa di sini hendak mereka bunuh juga. Mengapa mereka sampai begitu konyol seperti ini? Inilah contoh dari luapan amarah yang ujungnya sedemikian keji. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati terhadap amarah. Ketika tidak terkendali, orang akan segera bertindak membabi buta. Coba bayangkan, tidak buta saja, babi itu sudah bisa nabrak sana dan sini, apalagi sudah babi buta lagi, pasti semakin tidak karuan salahnya. Pada puncaknya, sebuah amarah akan mendorong seseorang untuk menentang Allah. Ini yang paling puncak yang paling membahayakan. Mereka ingin membunuh Lazarus untuk menentang kuasa ilahi supaya bisa membangkitkannya kembali. Jadi kalau memang Allah kan meskipun saya bunuh pasti bisa bangun lagi. Seolah-olah mereka mampu bersaing dan berseteru dengan Allah. Situasi yang sangat mengerikan semacam ini terjadi karena hati telah dikobarkan oleh amarah.
Pada bagian akhir Injil dikatakan imam-imam kepala bermufakat. Dan di situ dikatakan dengan sangat jelas, sebab karena dialah, karena Lazarus inilah, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Amarah ternyata terjadi karena seringkali merasa tidak diorangkan lagi. Nah, kadang-kadang kan ungkapan-ungkapan dalam bahasa tertentu itu sangat berbahaya. Minta diorangkan kan seringkali orang terjadi. Tetapi di sini dalam kitab suci kita menemukan ketika sudah ditinggalkan, tidak mempunyai apa-apa lagi, atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang karena ada yang lebih hebat lagi. Akhirnya amarah itu memiliki hasrat untuk membunuh. Dari sini mari kita belajar untuk mengelola hati, supaya selalu mempunyai motif yang murni, sehingga terhindar dari kejahatan yang berbaju kesalehan. Padahal di dalamnya dipenuhi amarah yang luar biasa. Mari kita belajar kitab suci hari ini, supaya kebangkitan Lazarus menjadi kebangkitan kita juga. Tuhan memberkati.